mari kita membahas tentang bela negara. Bela negara adalah serangkaian aktivitas, sikap, dan tanggung jawab warga negara terhadap pertahanan, keamanan, dan kedaulatan rakyat. Ini mencakup berbagai aspek kehidupan, tidak hanya terkait dengan pertahanan militer, tetapi juga nilai-nilai budaya dan kepatuhan terhadap hukum serta norma-norma yang berlaku. Di sini dijelaskan bahwa aktivitas atau sikap warga negara terhadap pertahanan, keamanan, dan kedaulatan. Pertahanan, keamanan, dan kedaulatan negara. Ini mencakup berbagai aspek kehidupan, tidak hanya di sini sudah dijelaskan ya, tidak hanya terkait pertahanan militer, tetapi juga nilai-nilai budaya dan kepatuhan terhadap hukum. Kemudian bela negara ada dua, yaitu fisik dan non-fisik. Bela negara fisik yang pertama melibatkan upaya konkret dan fisik dalam mempertahankan kedaulatan negara. Seperti aspek fisik meliputi latihan militer, kesiapan dalam pertempuran, keamanan perbatasan, dan sebagainya. Di sini mencakup pelatihan dan keterlibatan dalam pelatihan militer, seperti angkatan bersenjata, kepolisian, organisasi-organisasi yang terkait dengan keamanan sosial nasional. Kemudian yang non-fisik apa saja? Untuk yang non-fisik lebih menitik beratkan seperti pada aspek pendidikan, budaya, ekonomi, sosial, seperti itu. Di sini melibatkan peran aktif dalam memperkuat fondasi moral, nilai-nilai kebangsaan, dan sikap positif terhadap negara. Menekankan pentingnya pembangunan karakter, kepemimpinan, pengabdian, patriotisme, serta kesadaran hukum dan kewarganegaraan. Serta mendorong dalam pembangunan ekonomi, sosial, budaya negara, dan kontribusi untuk kemajuan bangsa. Jadi bela negara ini sendiri itu ada untuk angkatan bersenjata dan untuk yang tidak non-fisik yang telah disebutkan tadi. Artinya bela negara adalah kewajiban setiap warga negara, tidak hanya dalam militer saja. Oke. Konsep bela negara itu ada kesadaran dan kepedulian terhadap negara, pengabdian dan kontribusi aktif, kesiapan dalam menghadapi ancaman. Nah, di sini dijelaskan bahwa kesadaran dan kepedulian terhadap negara. Di sini bela negara bukan hanya tanggung jawab pemerintah atau militer saja, tapi juga tanggung jawab seluruh warga negara untuk menjaga kedaulatan dan keutuhan negara. Kemudian pengabdian dan kontribusi aktif. Di sini dijelaskan bahwa bela negara meliputi pengabdian aktif dalam bentuk kontribusi positif kepada negara, baik melalui tindakan sehari-hari maupun dalam keadaan kritis atau darurat. Kemudian kesiapan dalam menghadapi ancaman. Di sini dijelaskan ini semua mencakup dalam menghadapi berbagai ancaman, baik dari dalam negeri maupun dari luar negeri, termasuk ancaman non-militer seperti bencana alam, keamanan cyber, dan lainnya. Kemudian nilai-nilai
bela negara. Ada di sini cinta tanah air, sadar berbangsa dan bernegara, yakin bahwasannya Pancasila sebagai ideologi negara, rela berkorban untuk bangsa dan negara, serta bersedia melaksanakan bela negara di lingkungan kerja dan masyarakat. Di sini dijelaskan bahwa cinta tanah air ini mencerminkan rasa cinta, rasa memiliki dan kepedulian terhadap negara atau tanah air dan bangsa. Ini tercermin dalam tindakan seperti memelihara lingkungan, menghormati simbol-simbol negara, dan ikut serta dalam kegiatan yang memajukan masyarakat. Sedangkan sadar berbangsa dan bernegara adalah ini kaitannya dengan kesadaran individu dan identitas kebangsaan. Menitik beratkan bahwa sadar akan dirinya yang merupakan bagian dari suatu negara, serta sadar akan hukum, serta menjunjung tinggi persatuan dan keberagaman dalam kehidupan ini. Yakin bahwasannya Pancasila sebagai ideologi negara, ini bisa dijelaskan bahwa menekankan pentingnya keyakinan pada Pancasila sebagai landasan atau ideologi negara. Pancasila adalah dasar negara Indonesia yang terdiri dari 5 sila. Yang Pancasila ini tentu saja diyakini dan tidak bisa dirubah. Oke, rela berkorban untuk bangsa dan negara, serta bersedia melaksanakan bela negara di lingkungan kerja dan masyarakat. Rela berkorban untuk bangsa dan negara ini, kita dituntut kesiapan untuk berkorban baik dalam hal waktu, tenaga, maupun komitmen demi kepentingan bangsa dan negara. Ini bisa mencakup pengabdian dalam berbagai bidang, mulai kesejahteraan sosial, keamanan, hingga pendidikan. Kemudian, bersedia melaksanakan bela negara di lingkungan kerja dan masyarakat. Ini tentu saja melakukan tindakan konkret yang mendukung prinsip-prinsip bela negara dalam lingkungan sehari-hari, baik di lingkungan kerja maupun dalam interaksi sosial. Ini bisa berupa partisipasi dalam kegiatan sosial, mendukung kebijakan yang mendukung negara, dan bertindak sesuai dengan nilai-nilai yang telah disebutkan. Peran warga negara dalam bela negara, yaitu yang pertama adalah pendidikan kebangsaan, yang kedua penghargaan terhadap keberagaman, yang ketiga adalah partisipasi dalam pembangunan. Ini bisa dijelaskan bahwa pendidikan kebangsaan meningkatkan pemahaman akan sejarah, budaya, dan nilai-nilai bangsa untuk memupuk rasa cinta dan kepedulian terhadap negara. Kemudian penghargaan terhadap keberagaman, yaitu menghormati dan menjaga persatuan dalam keberagaman sosial, budaya, dan agama yang ada di Indonesia. Yang ketiga, partisipasi dalam pembangunan, yaitu berperan aktif dalam pembangunan nasional, baik melalui partisipasi dalam program-program pemerintah maupun dengan berkontribusi secara positif dalam lingkungan masyarakat. Upaya bela negara sangat mempengaruhi beberapa aspek kehidupan berbangsa dan bernegara. Bahkan tidak hanya aspek keamanan saja, tetapi juga mempengaruhi aspek pendidikan, ekonomi, sosial, dan semua aspek kehidupan. Salah satu contoh nyata bahwa bela negara dapat mempengaruhi upaya pertumbuhan ekonomi yaitu A. Membantu korban bencana alam, menggalang dana untuk kelompok rentan atau turut serta dalam program-program pengentasan kemiskinan.
B. Memberikan rasa percaya diri kepada investor asing untuk menanamkan modalnya dalam jangka panjang yang pada gilirannya dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi. C. Kampanye-kampanye untuk meningkatkan kesadaran akan ancaman terhadap keamanan nasional seperti kampanye anti-radikalisme, anti-terorisme, atau kampanye pencegahan kejahatan. D. Pengembangan kepemimpinan, keterampilan berkolaborasi, dan kemampuan komunikasi yang baik. Generasi yang memiliki keterampilan ini dapat lebih efektif dalam membantu hubungan yang harmonis di dalam maupun di antara negara lain. E. Memiliki keterampilan berbasis keamanan seperti keselamatan pribadi, kesiapsiagaan bencana, pertolongan pertama, atau pengetahuan tentang bahaya cyber dapat bagian dari upaya bela negara. Di sini yang ditanyakan adalah salah satu contoh nyata bahwa bela negara dapat mempengaruhi upaya pertumbuhan ekonomi. Hampir jawaban di sini semuanya baik ya. Ini, membantu korban bencana alam menggalang dana untuk kelompok rentan. Kita save dulu di sini, atau turut serta dalam program-program kemiskinan. Ini juga sebetulnya kemiskinan ekonomi ya. Yang B, memberikan rasa percaya diri kepada investor asing untuk menanamkan modalnya. Jadi ini adanya diberikan rasa percaya diri kepada investor asing untuk menanamkan modalnya dalam jangka panjang yang dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Ini juga bagus. Yang C, kampanye-kampanye untuk meningkatkan kesadaran akan ancaman terhadap keamanan nasional. Ini sudah keamanan. Anti radikalisme, anti terorisme, kampanye pencegahan kejahatan. Yang D, pengembangan. Ini yang C ini kita salahkan dulu ya. Yang D, pengembangan kepemimpinan, keterampilan berkolaborasi, dan kemampuan komunikasi yang baik. Generasi yang memiliki keterampilan ini dapat lebih efektif dalam membangun hubungan yang harmonis di dalam maupun di antara negara. Ini hubungan yang harmonis. Jadi ini tentang komunikasi ya. Ini kita salahkan dulu. Yang E, memiliki keterampilan berbasis keamanan seperti keselamatan pribadi, kesiapsiagaan bencana, pertolongan pertama, atau pengetahuan tentang bahaya cyber dapat menjadi bagian dari upaya bela negara. Di sini memiliki keterampilan berbasis keamanan. Jadi keamanan lagi ya. Ini juga kurang tepat karena yang ditanyakan yang tentang pertumbuhan ekonomi. Di sini untuk yang korban bencana alam yang A itu seperti lebih bencana alam menggalang dana itu lebih kepada kehidupan sosial. Sedangkan yang B ini investasi ya, ini jatuhnya nanti investasi dalam menanamkan modal. Tentu saja ketika ada investasi yang banyak maka pertumbuhan ekonomi dapat meningkat. Jadi jawaban yang paling tepat adalah yang B. ASN atau aparatur sipil negara memiliki tanggung jawab untuk ikut serta dalam bela negara, tidak hanya sebagai bagian dari pertahanan negara, tetapi juga sebagai penyelenggara pemerintahan yang menjalankan tugasnya dengan penuh dedikasi dan tanggung jawab terhadap kepentingan negara dan masyarakat sesuai dengan Pancasila kedua. Maka bela negara bagi ASN adalah A. Memastikan kelancaran berbagai layanan publik. B. Kepatuhan terhadap hukum.
serta menjalankan stabilitas dan kesejahteraan masyarakat. C. Ikut serta dalam berbagai kegiatan sosial seperti pengabdian kepada masyarakat, bantuan dalam situasi darurat, atau kegiatan kemanusiaan sebagai bentuk kontribusi terhadap negara. D. Melindungi negara dari serangan musuh. E. Perilaku serta tindakan yang mengedepankan keadilan, kesetaraan, dan kepedulian terhadap seluruh elemen masyarakat demi kebaikan bersama. Jawabannya adalah, mari kita bahas, ASN tanggung jawab untuk ikut serta bela negara. Bagian dari pertahanan negara. Tetapi sebagai penyelenggara pemerintahan yang menjalankan tugas dengan penuh dedikasi dan tanggung jawab terhadap kepentingan negara dan masyarakat, maka apa yang harus dilakukan ASN? Oke, bela negara itu tidak selalu berkaitan dengan perang. Tetapi ada bela negara non-fisik juga. Artinya, bela negara itu seperti cinta tanah air, seperti itu. Kemudian juga melakukan pelayanan dengan baik. Nah, di sini yang ditanyakan adalah sesuai dengan Pancasila sila kedua. Oke, sila yang pertama adalah ketuhanan yang Maha Esa. Sila kedua adalah kemanusiaan yang adil dan beradab. Mari kita bahas satu persatu. Sila ketiga, Persatuan Indonesia. Sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Sila kelima adalah keadilan sosial bagi seluruh Indonesia. Oke, yang pertama adalah memastikan kelancaran berbagai layanan publik. Oke, ini betul ya, lancar berbagai layanan publik. Ini kita tahan dulu, kita lihat yang lainnya. Kepatuhan terhadap hukum, ini juga betul bahwa ASN itu harus patuh terhadap hukum, menjaga stabilitas dan kesejahteraan masyarakat, itu memang harus. Kemudian ikut serta dalam berbagai kegiatan sosial. Nah, ini juga kewajiban ASN, tapi tadi dihubungkan dengan sila kedua. Oke, kita lihat lagi. Pengabdian, bantuan, serta kegiatan kemanusiaan. Kemudian kita lihat lagi. Melindungi negara dari serangan musuh. Sangat betul sekali bahwa bela negara adalah salah satunya melindungi dari serangan musuh. Kemudian yang E, perilaku serta tindakan yang mengedepankan keadilan, kesetaraan, kepedulian terhadap seluruh elemen masyarakat. Nah, hampir jawaban ini semuanya benar. Bela negara seperti itu. Tetapi kembali lagi yang ditanyakan adalah sesuai dengan sila kedua. Maka jawaban yang tepat adalah yang E. Karena apa? Sila kedua tadi adalah kemanusiaan yang adil dan beradab. Di sini ada penuh keadilan. Sedangkan yang C ini kita bisa lihat adalah kegiatan sosial. Kemudian ada pengabdian, ada juga bantuan. Ini adalah sesuai dengan pasal nomor
5. Jadi, untuk jawaban yang tepat adalah yang E. Oke, itu. Terima kasih atas perhatiannya. Kesadaran bela negara harus dimiliki oleh semua warga negara tanpa terkecuali, karena bela negara bukan hanya tugas dari militer saja, tetapi merupakan kewajiban bersama untuk berbakti pada negara dan bersedia berkorban dalam membela negara. Berikut merupakan alasan pentingnya upaya pembelaan negara yang harus dilakukan oleh setiap warga negara. Mari kita garis bawahi dulu soalnya. Bela negara harus dimiliki oleh semua orang tanpa terkecuali, karena bukan hanya tugas dari militer saja, tapi kewajiban bersama. Alasan pentingnya upaya pembelaan negara yang harus dilakukan oleh setiap warga negara. Jawabannya adalah, jangan lupa di sini ada kata kecuali. Jawabannya adalah A. Melindungi kedaulatan dan integritas wilayah suatu negara dari ancaman baik dari dalam maupun luar. Ini mencakup ancaman militer, keamanan nasional, dan berbagai bentuk ancaman lain yang dapat mengganggu stabilitas negara. Ini melindungi kedaulatan dan integritas wilayah. Yang kedua, yang B, menjaga kesejahteraan masyarakat. Ini juga bagus melalui partisipasi aktif dalam pembangunan ekonomi, sosial, dan politik. Bela negara membantu menciptakan lingkungan yang aman dan stabil bagi masyarakat. Yang C, menguasai negara lain untuk memperoleh kekayaan yang melimpah demi kemakmuran bangsa Indonesia. Jadi ini menguasai negara lain ya, untuk kepentingan kemakmuran bangsa. Yang D, sebagai persiapan dalam menghadapi dan menangani tantangan global. Ini adalah persiapan menghadapi dan menangani tantangan global. Yang E, masyarakat dapat memelihara identitas, nilai-nilai, dan kebudayaan nasional. Ini jawabannya yang paling tepat adalah kecuali apa? Yang C, karena di sini menguasai negara lain. Tentu saja di dalam undang-undang kita, dalam pembukaan itu sudah dijelaskan bahwa di Undang-Undang Dasar 1945 bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa, dan oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan pri kemanusiaan dan pri keadilan. Jadi di sini jelas salah yang C, karena menjajah negara lain demi kemakmuran bangsa. Selanjutnya, guru yang mengajar di pedalaman yang terpencil mendedikasikan dirinya untuk membawa perubahan dan memberikan pendidikan yang berkualitas kepada anak-anak di daerah tersebut. Tantangan besar yang dihadapi oleh anak-anak di pedalaman terbatas terhadap pendidikan dan sumber daya yang terbatas. Dengan tanpa pamrih, guru-guru di pedalaman terus bekerja dengan sepenuh hati walaupun sangat sulit dalam keseharian yang dilalui. Guru di pedalaman tidak hanya mengajar saja, tetapi bekerja sama dengan komunitas lokal dan pemerintah daerah untuk memperjuangkan perbaikan infrastruktur sekolah, mendapatkan bantuan peralatan belajar, dan mengadakan program-program pelatihan bagi guru-guru setempat. Walaupun tidak terlihat dan banyak orang yang tidak tahu kerja guru di pedalaman, tetapi mereka terus berupaya dengan ikhlas mencerdaskan kehidupan bangsa. Kerja keras guru dalam memberikan pendidikan di daerah terpencil merupakan bentuk keikutsertaan warga negara dalam bela negara menerapkan nilai. Nah, di sini guru mengajar di daerah pedalaman yang terpencil, kemudian memberikan pendidikan. Tantangannya
tidak hanya tempat saja ya, tetapi ada sumber daya yang terbatas. Guru-guru di pedalaman terus bekerja tanpa pamrih. Kemudian mereka juga bekerja sama dengan komunitas lokal, pemerintah daerah untuk memperjuangkan perbaikan infrastruktur sekolah, mendapatkan bantuan peralatan belajar, dan mengadakan program pelatihan. Nah, di sini ini mereka bukan mengangkat senjata, tapi ini secara non-fisik. Jadi kalau fisik memang perwujudan mengangkat senjata seperti itu, tapi ini non-fisik ya, bela negaranya. Nah, di sini guru tersebut menerapkan nilai apa? A. Pengabdian dan kepedulian. B. Kehormatan dan integritas. C. Sadar berbangsa dan bernegara. D. Mempunyai kemampuan awal bela negara. E. Kerjasama dan tanggung jawab. Ini adalah jawaban yang cocok adalah yang A. Karena di sini adalah guru itu pengabdian dan peduli bahwa jika infrastrukturnya sekolah belum layak, maka mereka juga mencarikan bantuan perbaikan seperti itu. Kalau kehormatan itu beda lagi ya. Sadar berbangsa dan bernegara, mempunyai kemampuan awal bela negara, bukan ya. Jadi yang ini paling cocok adalah pengabdian dan kepedulian. Masalah inflasi merupakan persoalan ekonomi yang dapat mempengaruhi stabilitas ekonomi suatu negara, termasuk Indonesia. Untuk mengatasi masalah inflasi dan berkontribusi dalam bela negara dari perspektif ekonomi, berikut bukan langkah yang dapat diambil. Jadi bukan ya di sini yang ditanyakan. Ingat hati-hati kalau ada soal seperti ini. A. Pengaturan suku bunga dan kebijakan moneter lainnya untuk menstabilkan harga dan pertumbuhan ekonomi. B. Mendorong produksi dan distribusi barang-barang pokok secara efisien, dapat membantu menstabilkan harga dan mencegah kenaikan yang drastis. C. Memberdayakan sektor UMKM, usaha mikro, kecil, dan menengah, serta sektor pertanian untuk meningkatkan produksi dan pasokan barang-barang kebutuhan pokok. Yang D. Mengimpor barang dari luar negeri sebanyak-banyaknya untuk mencukupi semua kebutuhan masyarakat. Yang E. Mengedukasi masyarakat tentang pengelolaan keuangan yang baik, investasi, dan cara menghadapi inflasi, dapat membantu mereka menghadapi tantangan ekonomi lebih baik. Oke, kita lihat yang A. Pengaturan suku bunga dan kebijakan moneter itu untuk menstabilkan harga dan pertumbuhan ekonomi. Kita tahu bahwa inflasi itu adalah kemerosotan nilai uang karena banyaknya dan cepatnya uang beredar sehingga menyebabkan naiknya harga barang-barang. Jadi ada pengaturan suku bunga. Jadi tidak terjadi naiknya harga barang-barang karena nilai uang yang merosot. Kemudian mendorong produksi dan distribusi barang-barang pokok secara efisien untuk menstabilkan harga dan mencegah kenaikan yang drastis karena banyak uang tadi yang ada ditimbulkan, maka harus ada dorongan produksi. Kemudian ini memberdayakan sektor UMKM untuk meningkatkan produksi dan pasokan barang-barang kebutuhan pokok. Kemudian ini mengimpor barang dari luar negeri sebanyak-banyaknya. Apakah ini termasuk solusi? Nah, ini bukan solusi ya, bukan sebagai upaya untuk mencukupi kebutuhan masyarakat. Kemudian mengedukasi, jadi masyarakat itu diberikan pendidikan bagaimana mengelola keuangan yang baik, investasi, dan cara menghadapi inflasi. Nah, ini
sehingga mereka mampu menghadapi tantangan ekonomi yang lebih baik. Jadi jawaban yang paling tepat adalah yang D. Sebagai warga negara Indonesia, kita wajib melakukan bela negara baik fisik maupun non-fisik. Implementasi apa yang bisa kita lakukan sebagai warga negara Indonesia sebagai wujud bela negara fisik? Kita di sini ditekankan wujud bela negara fisik. Oke, kita lihat. A. Terlibat dan berpartisipasi dalam pelatihan bencana alam, perlindungan sipil, atau evakuasi darurat untuk melindungi warga negara dari ancaman dalam negeri atau bencana alam. Ini pelatihan ya. Pelatihan. Kemudian yang B, berkontribusi dalam pengembangan ekonomi negara dengan membayar pajak. Ini ekonomi. Secara tepat mendukung produk lokal, berarti kan memanfaatkan, serta menghindari praktik ekonomi ilegal. Nah, menghindari praktik ekonomi yang merugikan negara. Oke. Kemudian yang C, menjaga dan mengembangkan nilai-nilai budaya. Ini menjaga, mengembangkan nilai-nilai budaya, menghormati pluralitas masyarakat, serta berperan aktif dalam pendidikan untuk generasi masa depan. Yang pluralitas ini hidup berdampingan dengan damai ya. Yang D, melibatkan diri dalam politik. Nah, ini politik yang sehat, serta memberikan suara dalam pemilu. Ini memberikan suara. Menghormati hukum dan proses demokrasi, serta berperan aktif dalam membangun keadilan sosial dan politik. Yang E, diserahkan sepenuhnya kepada angkatan bersenjata, kepolisian, atau keamanan nasional untuk melindungi wilayah negara dari ancaman luar sebagai tugas negara. Oke, di sini jawaban yang paling tepat adalah yang jawaban yang tepat itu adalah yang A. Mengapa? Nah, di sini pengembangan ekonomi itu termasuk non-fisik. Kemudian mengembangkan nilai budaya. Ini juga non-fisik. Kemudian proses politik ini juga non-fisik. Kemudian diserahkan sepenuhnya. Jadi kita apatis atau diam saja tidak terlibat. Nah, ini adalah keliru. Bahwa bela negara itu adalah untuk semua warga negara Indonesia, tidak hanya pada sektor militer saja. ASN dapat menjalankan konsep bela negara di lingkungan kerja dengan cara nyata dan memberikan dampak positif bagi masyarakat serta institusi tempat mereka bekerja. Hal yang tidak termasuk dalam konsep bela negara di lingkungan kerja adalah ini dengan cara nyata dan memberikan dampak positif bagi masyarakat serta institusi tempat mereka bekerja. Hal yang tidak ya, termasuk dalam konsep bela negara di lingkungan kerja. Jadi digarisbawahi di lingkungan kerja, yaitu A. Disiplin dalam bekerja serta mematuhi aturan dan prosedur kerja yang berlaku. Jadi ini disiplin, bagus ya, sudah disiplin itu termasuk dalam wujud bela negara. Yang B, memberikan kualitas pelayanan kepada masyarakat dengan memberikan layanan yang ramah, cepat, dan efisien. Nah, ini pelayanannya bagus. Kemudian C,
mengelola anggaran kantor yang ada sesuai kebutuhan kepala kantor. Ini yang C, mengelola anggaran kantor yang ada sesuai kebutuhan kepala kantor. Kita tinggal dulu. Yang D, mengembangkan diri melalui pendidikan. Nah, ini pengembangan diri melalui pendidikan, pelatihan yang berkelanjutan untuk meningkatkan kompetensi dan kemampuan kerja. Kemudian yang E, berpartisipasi dalam kegiatan sosial atau kemanusiaan sebagai bentuk tanggung jawab sosial seperti donor darah, kegiatan lingkungan, atau bantuan kepada komunitas yang membutuhkan. Ini ikut serta dalam berpartisipasi dalam kegiatan sosial. Jadi, yang kurang tepat jawabannya adalah yang C. Mengapa? Karena ini anggaran kantor, bukan milik pribadi. Kenapa dikelolanya sesuai kebutuhan kepala kantor? Ini tidak betul ya. Jadi jawaban yang tepat adalah yang C.